Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Fadila. Saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat, yaitu konsep pengembangan self-esteem pada anak usia dini dalam membangun kepercayaan diri. Saya menggunakan template Potensia. Langsung saja, abstrak tentang self-esteem. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tuh tidak mempunyai self-esteem. Self-esteem itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengalaman dan perkembangan usia anak. Peran orang tua dan lingkungan juga sangat penting dalam perkembangan self-esteem pada anak. Self-esteem itu adalah perasaan seperti dicintai, dihormati, dihargai, disayangi, diterima. Dan anak membutuhkan self-esteem untuk merasa diterima di lingkungannya. Bukan hanya penerimaan yang akan didapatkan anak, self-esteem juga dapat membawa anak merasa tinggi di dalam pencapaian hidupnya. Karena anak yang percaya diri, berpikiran positiflah yang mampu menghadapi tantangan di hidupnya. Kata kunci konsep diri, self-esteem, kepercayaan diri. Di bagian pendahuluan ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya self-esteem untuk anak usia dini. Self-esteem itu dibagi menjadi dua. Ada self-esteem rendah dan ada self-esteem yang tinggi. Self-esteem yang rendah adalah biasanya akan didapatkan atau dimiliki oleh anak-anak yang mudah stres, mudah tersinggung, menciptakan rasa ketidakbahagiaan, kecemasan yang tinggi, dan mempunyai rasa kebencian dan memendam. Sedangkan self-esteem yang tinggi biasanya anak-anak akan cenderung merasa bahagia, merasa diterima, merasa disayangi, merasa percaya diri, merasa kalau dirinya tuh layak untuk mendapatkan atau untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, seperti itu. Self-esteem yang tinggi atau baik akan membantu anak untuk tumbuh dengan kepribadian sehat, memiliki jiwa sosial yang baik, dan dapat membantu anak-anak bangkit dari kegagalan. Sebagai pengasuh atau pendidik, kita itu harus membangun self-esteem anak, atau kita tuh harus bisa menciptakan lingkungan ramah anak untuk membangun self-esteem pada anak. Sebagai contoh, kita sebagai pengasuh atau pendidik itu tidak boleh ngejudge anak seperti anak nakal, anak bodoh, anak payah. Itu tidak baik karena itu akan menanamkan perasaan di dalam diri anak, akan menanamkan identitas pada anak, dan anak akan merasa kalau saya itu adalah anak yang nakal, saya adalah anak yang payah, saya adalah anak yang tidak berguna. Dan itu dapat memberikan pikiran-pikiran negatif terhadap anak ketika anak selalu mendapatkan perkataan-perkataan yang kurang baik dari orang tua atau pendidik. Di sini juga terdapat beberapa teori yang saya masukkan dalam pendahuluan. Salah satunya yaitu teori tentang Bainbridge 1967 menyatakan bahwa ada 4 pola asuh anak-anak. Ada beberapa teori atau penelitian para ahli yang saya masukkan di dalam pendahuluan, yaitu salah satunya penelitian menurut Bainbridge 1967 menyatakan bahwa ada 4 dampak pola pengasuhan orang tua. Yang pertama itu pengasuhan demokratis. Pola pengasuhan demokratis itu akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan yang baik dengan teman-temannya, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, dan kooperatif terhadap orang lain. Kedua, otoriter. Anak-anak yang dengan pengasuhan otoriter biasanya dampaknya akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma-norma, kepribadian lemah, cemas, dan terkesan menarik diri dari lingkungannya. Ketiga, pengasuhan permisif. Pola asuh permisif
akan menghasilkan karakteristik anak yang impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, atau pengen menang sendiri, kurang matang secara sosial, dan kurang percaya diri. Yang keempat yaitu pola asuh penelantar. Pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak yang moody, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah. Nah, self-esteem atau harga diri yang rendah ini tuh sering bikin anak-anak jadi gampang bolos, sering bermasalah dengan teman-temannya, dan tidak baik di lingkungan sosialnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur. Kegiatan penelitian dengan studi literatur dilakukan peneliti dengan mencari data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian, sehingga masalah dapat dipecahkan dengan menelaah sumber-sumber data yang terkumpul sebelumnya dan tidak dibutuhkan lagi riset di lapangan. Bukan tidak dibutuhkan, tetap ada riset di lapangan, tetapi lebih banyak membandingkan data-data yang relevan. Hasil dan pembahasan. A. Self-esteem. Self-esteem itu diartikan sebagai penilaian terhadap diri sendiri, tentang rasa keberhargaan diri yang diekspresikan melalui sikap-sikap positif yang ada pada dirinya. Self-esteem itu dibagi menjadi ada dua komponen di dalam self-esteem itu, yaitu self-confident, kepercayaan diri, dan self-respected, rasa penghormatan diri. Self-esteem itu menggambarkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri sebagai individu yang memiliki kemampuan, berharga, dan berkompeten. Self-esteem merupakan salah satu faktor keberhasilan individu dalam kehidupannya, karena perkembangan self-esteem pada anak akan menentukan keberhasilan maupun kegagalan yang ada di dalam hidupnya. Menurut Ilham Kamaruddin, konsep pengembangan self-esteem pada anak untuk membangun kepercayaan diri sejak dini di masa mendatang. B. Pengembangan self-esteem pada anak. Pengembangan harga diri atau self-esteem sangat dipengaruhi oleh pengalaman semasa kanak-kanak. Self-esteem pada anak merupakan sebuah aspek yang sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi, perilaku, tingkat kepuasan hidup, kepercayaan diri, serta berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologi mereka. Ada beberapa hal yang dapat mengembangkan self-esteem pada anak. Dalam konsep pengembangan self-esteem pada anak untuk membangun kepercayaan diri pada anak. Yang pertama, jangan bersikap kasar terhadap anak. Anak tidak boleh dikasarin. Ketika pun mereka melakukan kesalahan, kita tidak boleh memarahi mereka, mencaci maki mereka. Kita harus bisa mengelola diri kita untuk berbicara empat mata dengan anak dan menjabarkan kesalahan yang dilakukannya tanpa adanya emosi yang keluar dari diri kita, dan anak tetap tenang dan dapat menerima kesalahannya dan dapat merenungkan kesalahannya agar anak tidak melakukan kesalahannya, dan anak juga tidak trauma ketika melakukan kesalahan. Dia juga bisa berbicara ketika anak melakukan kesalahan. Kita tuh jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar dengan memukul, mencaci, mencubit, atau marah-marah, karena dengan begitu akan mengubah anak menjadi anak yang pribadi yang percaya, yang memiliki self-esteem yang tidak tinggi. Itu akan membuat anak membuat anak menjadi rendah diri. Anak pun tidak menilai buruk dirinya sendiri. Akibatnya anak akan melakukan perilaku yang menyimpang seperti menangis, bersikap kasar terhadap orang lain, melawan, dan sebagainya. 2. Menanamkan penghargaan diri kepada sang anak. Jangan biarkan anak terpuruk karena kekurangan yang ada pada dirinya, seperti bentuk fisik yang bermasalah, cacat, dan lain sebagainya. Siasati kekurangan tersebut dengan mengembangkan keahlian dan keterampilan anak yang lainnya, sehingga kekurangan anak tidak terlihat lebih, dan anak pun merasa lebih berarti dan bangga kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, memberikan pujian terhadap anak. Apresiasi apapun itu pencapaian anak, baik
pencapaiannya itu besar maupun pencapaiannya hanya pencapaian yang biasa. Pujian yang ditunjukkan kepada anak dapat membangkitkan motivasi, kekuatan, dan keberanian. Anak pun merasa dirinya mempunyai kelebihan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri untuk anak melakukan sesuatu yang lebih. Namun, jangan memberikan pujian yang berlebihan juga kepada anak, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang keempat, membuat suasana rumah senyaman mungkin agar anak merasa dihargai keberadaannya dan terhindar dari pertengkaran kehidupan anak. C. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang akan mampu atau keterampilan yang dimilikinya menunjukkan perilaku tertentu untuk pencapaian target tertentu. Menurut Bandura, kepercayaan diri adalah keyakinan orang akan kemampuannya untuk berperilaku seperti diperlakukan untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Rasa percaya diri atau self-confidence adalah sejauh mana individu mempunyai keyakinan atas kemampuannya dan sejauh mana individu bisa merasakan adanya kepantasan untuk dirinya sendiri, kepantasan untuk berhasil. D. Membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri mempunyai dampak besar dan pengaruh yang signifikan, khususnya bagi anak usia dini. Anak mulai mengembangkan kepercayaan dirinya sejak umur 1-3 tahun. Anak akan belajar mengembangkan self-esteem-nya lewat eksplorasi diri dan lingkungan. Di masa ini, peran dukungan orang tua dan lingkungan itu sangat penting agar anak dapat tumbuh dengan positif, bukannya yang negatif. Cara agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri yaitu dengan membicarakan hal-hal positif yang ada pada diri sang anak. Hindari ucapan-ucapan yang bersifat menghina, merendahkan, dan selalu memberikan pujian dan apresiasi terhadap keberhasilan yang dilakukan anak. Menjadi pendengar yang baik, menumpuk minat dan bakat anak, memberikan semangat, menghargai perasaan anak, dan hindari kritik yang terlalu keras dan membiarkan anak melakukan sesuatu sendiri selagi dia bisa. Penutup kesimpulan, self-esteem pada anak merupakan sebuah aspek yang penting karena dapat mempengaruhi motivasi, perilaku, tingkat kepuasan hidup, serta berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologi mereka. Untuk meningkatkan harga diri, seorang anak harus mempunyai gambaran diri yang positif yang diawali dengan penerimaan tentang dirinya sendiri apa adanya, self-accepted. Penerimaan ini dimulai dengan orang tua yang bisa menerima anak apa adanya, bukan karena bentuk fisik yang sempurna, tetapi karena anak memang berharga. Self-image anak pun ikut positif, maka harga diri positif akan berdampak kepada kepercayaan dirinya, self-confidence. Kepercayaan diri peran terbesar untuk menumbuhkan self-esteem pada anak sebagai individu yang percaya diri. Self-esteem adalah cara seorang anak berpikir dan merasakan segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Self-esteem adalah cara seorang anak untuk berpikir dan merasakan segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Cara agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri yaitu dengan membicarakan hal-hal positif, untuk selalu memberikan apresiasi, tidak berbicara kasar, dan selalu memupuk minat dan bakatnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.